silaturahim itu adalah kata kunci di dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Karena dengan kita bersilaturahim kepada masyarakat, itu kita akan mengenal masyarakat. Masyarakat jadi tahu dengan kita tahu dengan masyarakat, dan mereka tahu apa program kita, dan kita bisa tahu juga apa sih yang diharapkan pemerintah jika kita jadi wakil mereka. Sejak saya dilantik, saya punya komitmen. Anggota dewan itu sudah selayaknya harus banyak terjun ke masyarakat. Selamat sore, Radar Palembang Official Fanbase. Kali ini kita berada di rumahnya Ridwan Saiman, anggota Komisi 3 Kota Palembang DPRD. Yuk kita masuk ke dalam. Yuk, kita akan masuk ke temu Pak Ridwan Saiman. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa nerima dan karena sehat lah. Siap. Oke, Radar Palembang Official. Kali ini kita akan berbincang santai nih dengan Pak Ridwan Saiman, anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang. Gimana nih hari ini? Kayaknya cukup padat nih. Hari ini, walaupun hari libur nih. Ya, terima kasih Bang David ya. Kalau kita selaku dewan itu sudah satu kewajiban ya, memenuhi undangan dari konstituen, tim pemenangan, sehingga sudah jadi kelaziman kalau akhir pekan itu Sabtu Minggu itu ada padat untuk memenuhi undangan kepada konstituen yang undang, masyarakat, maupun kalau tidak ada undangan kita biasa silaturahim pada masyarakat. Karena sebagai anggota dewan, apalagi di bidang pembangunan, ya ini merupakan salah satu kunci kita untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ternyata memang luar biasa, banyak ya, baik masalah sampah, masalah lampu jalan ya, kemudian banjir dan drainase yang masuk itu salah satu penyebab. Kita ada kaitan antara sampah dengan banjir itu. Ini temuan saya di lapangan. Itu ada juga saran dari konstituen kita untuk berbagi berarti. Ya, masalah tujuan kita silaturahmi itu untuk itulah, dalam rangka untuk mendengar, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, masalah-masalah yang ada di lapangan. Dan pada saat kita rapat dengan mitra, itu kita sampaikan untuk jadi program pemerintah. Kalau bisa ya diprioritaskan seperti itu kan. Seperti itu. Oke, Radar Palembang Official, ada yang menarik nih dari Pak Ridwan Saiman, perjalanan karirnya, sukses story-nya sebelum mencapai posisi sebagai anggota Komisi 3. Pernah diterbitkan beritanya di Radar Palembang justru di Radar Palembang online dan cetak bahwa sukses story-nya bermodal 24 juta. Luar biasa, karena kita tahu bahwa untuk mencalonkan anggota dewan itu sangat mahal. Itu gimana nih bisa perjalanan seperti itu? Ya, alhamdulillah kami di Partai Keadilan Sejahtera itu diajarkan oleh para asatidz atau para ustadz-ustadz kita dari DPP, DPW maupun di DPD, bahwa silaturahim itu adalah kata kunci di dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Karena dengan kita bersilaturahim kepada masyarakat, itu kita akan mengenal masyarakat. Masyarakat jadi tahu dengan kita tahu dengan masyarakat, dan mereka tahu apa program kita, dan kita bisa tahu juga apa sih yang diharapkan pemerintah jika kita jadi wakil mereka. Dan alhamdulillah dengan program-program itu, silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, itu kita silaturahmi. Alhamdulillah di pemilu kemarin dapat suara yang cukup signifikan ya, secara pribadi itu 3.524 suara di pemilu 2019 kemarin. Apa yang ini kan udah berjalan berapa tahun ya? Apa yang sudah
kita lakukan maksimal untuk Kota Palembang di komisi itu? Ya, alhamdulillah saya baru pindah di Komisi 3 ini. Oh, siap. Saya dulu diamanahkan oleh Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksi PKS di Kota Palembang. Karena keilmuan saya sarjana hukum di bidang pemerintahan, maka saya ditaruh di Komisi 1. Untuk alat kelengkapan dewan, saya ditaruh di Bapumperda. Nah, dari Bapumperda inilah saya banyak kenal dengan kepala-kepala dinas atau kepala OPD atau direktur BMD yang memang pada saat itu sempat membahas raperda bersama saya di Bapumperda. Sekarang alhamdulillah saya tetap diamanahkan di Bapumperda dan untuk komisinya di rolling ke ketiga. Karena memang sejak saya dilantik saya punya komitmen anggota dewan itu sudah selayaknya harus banyak terjun ke masyarakat. Nah, itulah saya lakukan dengan tim saya. Coba mana yang harus kita silaturahmi. Jadi saya itu mensilaturahmi orang yang sudah dulu waktu 2019 kita kampanye kita kunjungi, kita temui lagi, ucapkan terima kasih, tetap jalin komunikasi dan kita buka keran-keran baru supaya suara yang lama tetap terjaga, harapannya mendapat tambahan suara yang baru. Karena memang dengan turun ke masyarakat itulah kita akan lebih tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kunci suksesnya Silaturahmi. menjaga hubungan antara kita dengan konstituen. Betul. Karena bentuk hablum minan nas itu kuncinya di silaturahmi, muamalah. Kalau kita bermuamalah baik dengan masyarakat, insya Allah masyarakat akan memudahkan kita untuk membantu kita, insya Allah. Nah, ini next nih, apa yang sedang kita kerjakan di komisi dan yang kita akan kejar selesai di periode kita. Ya, di komisi karena baru ya di komisi 3, insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin di bulan Juni atau Juli ini. Kalau Juni kayaknya belum ada agenda untuk bangus tentang LPG ya. Kita akan pelajari LPG dari APBD 2021 kemarin, apa kendala yang belum dilaksanakan oleh pemerintah dan apa yang sudah dilaksanakan, sehingga untuk pembangunan 2022 ini kan sudah ada programnya, sudah ada DPA-nya. Tinggal kita mengadvokasi bagaimana ini terlaksana secara maksimal sehingga apa yang dialami masyarakat tentang kebanjiran, tentang jalan yang rusak, sampah yang menumpuk ya sehingga mengakibatkan banjir itu bisa terselesaikan dan ada solusi yang terbaik untuk masyarakat. Itu untuk di komisi ya. Kalau di Bapumperda kita ada PR setidaknya 17 raperda yang akan dibahas di 2022 ini. Insya Allah besok kami akan mengumpulkan para OPD pengusul untuk kesiapan mereka dalam pembahasan ini. Karena insya Allah di Bapumperda ini alhamdulillah orang-orang yang memang ditunjuk praksinya orang yang capable, kebanyakan sarjana hukum ya yang ditaruh di situ. Bahkan ada dokter, ada calon dokter, ada yang memang dia berpengalaman sudah 2-3 periode di dewan, sehingga insya Allah kita ingin BPRT ini bukan hanya stempelnya pemerintah, tapi memang benar-benar membahas perda yang memang perda itu dibutuhkan oleh masyarakat dan perda itu berpihak ke masyarakat. Salah satu contohnya boleh masyarakat tahun. Sekarang kita sedang membahas perda tentang transportasi misalnya. Bagaimana kita mengatur tentang tonase tongkang yang membawa batu bara di perairan Sungai Musi. Itu yang pertama dari Dinas Perhubungan ya. Periode yang lalu itu sudah dibahas tapi belum final. Jadi dilanjutkan dengan periode ini kan baru rolling ya. Bulan Mei kemarin baru rolling dan kami diamanahi sebagai wakil ketua. Ini jadi beban yang lebih besar ya, kalau kemarin kan cuma 9 anggota. Sehingga dengan adanya pengaturan tentang tonase ini ada retribusi yang didapatkan oleh pemerintah kota untuk menambah sumber PAD. Kalau selama ini kan kita tidak pernah, cuma lewat saja tongkang ya, pokoknya angkutan air, apakah itu tongkang atau kapal atau apa ya. Angkut barang. Nah, kan angkutan air itu ada angkutan orang, ada angkutan barang. Itu yang diatur di dalam perda. Jadi selama ini belum ada. Selama ini belum ada PAD. Insya Allah dengan perda yang sedang dibahas sekarang
Dan ini bukan pajak ya. Kalau pajak kan itu urusan pusat ya. Ini retribusi tentang pengukuran tonase. Jangan sampai kita ingat kasus bahwa ada batubara yang nabrak kamera. Ini kan cagar budaya kita, ini harus dijaga. Cagar budaya dan ikon Kota Palembang kan. Makanya pemerintah kota punya kewajiban nanti di dalam perda ini untuk mengukur tonase dan tingginya itu. Saya lupa berapa itu karena ada istilah teknisnya ya. Kalau baca perdanya soal tak hafal berapa meter berapa tingginya itu yang akan diukur oleh dinas perhubungan kota, sehingga ada retribusi yang bisa didapat oleh pemerintah kota sebagai PAD Kota Palembang. Dengan bertambahnya PAD semakin bisa mengatasi masalah-masalah yang saya bilang tadi ya, masalah banjir, masalah pendidikan ya. Karena jangan sampai ada masyarakat yang tidak mampu, dia tidak bisa sekolah. Kalau bisa dengan adanya subsidi dari pemerintah itu bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu, biaya sekolah itu bisa ditanggung. Pak Alif Nurdin kan pernah ada program gratis di sekolah kan? Itu kita harapkan pemerintah kota bisa melakukan itu dan PAD yang besar. Dari retribusi tersebut. Ya, insya Allah akan selesai di tahun ini. Artinya penerapannya di tahun depan. Insya Allah, karena sebelum kita melakukan pembahasan, saya sudah tanya kepada OPD terkait dan yang buat naskah akademik, Dr. Johnny Ingilson, apakah ini sudah ada pembicaraan dengan KSDP, ada pembicaraan dengan yang pengawas perairan ini, KSOP ya, yang di kantor Bumbar itu, dinas perhubungan provinsi, kementerian, supaya jangan sampai mispersepsi seolah-olah pemerintah kota ini ingin mendapatkan pajak dari hasil tambang. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang kita sampaikan ini adalah bagaimana mengatur arus lalu lintas angkutan sungai yang melintasi wilayah kota Palembang. Itu sebatas itu poin yang kita atur. Sehingga dengan adanya retribusi tonase dan pengukuran tinggi batubara yang di bawah itu, ini tidak menyebabkan tertabraknya lagi jembatan tadi. Bukan jembatan musim saja, itu sudah banyak tuh ya. Ada musim 2, ada musim 4, ada musim 6 gitu kan. Ada jembatan untuk LRT kan, banyak jembatan yang harus kita jaga. Kita akan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang... Ya, nah itu PR kita. Kita belum mengundang perusahaan yang terlibat di dalam lalu lintas sungai ini. Instansi berwenang, PSDP sudah menyetujui, sudah ada rapat bersama dengan dinas perhubungan kota. Insyaallah. Kita sudah baca suratnya, makanya saya sebagai fraksi Partai Keadilan Sejahtera, insyaallah menyetujui. Ini lagi kemarin di pembahasan terakhir sebelum rolling terganjal di masalah operasionalnya 12 jam atau 24 jam. Kemudian di komisi optimis nih. Di Bakum Perda, semester 2 atau semester 1 nih Pak selesai. Insya Allah di tahun 2022 ini sudah selesai. Saatnya menerapkan di 2023. Oke, siap. Bahkan kita harapkan di 2022 bisa diterapkan. Karena kan ini kalau sudah selesai pembahasan perdanya, tinggal apakah mau dipansuskan atau selesai di Bakum Perda. Karena Bakum Perda kan lembaga yang berwenang membahas perda ya. Tinggal evaluasi dari pemerintah provinsi. Kalau sudah evaluasinya selesai, maka berlakulah. Pernah ada kajian mengenai potensi retribusi yang bisa didapat oleh pemerintah kota? Itu kata dinas perhubungan itu bisa 1 miliar. Ini 1 tahun. Ya, dengan anggaran sebegitu besar, potensi PAD, bukan anggaran ya, potensi PAD ya. Potensi PAD bisa dinikmati oleh masyarakat melalui fasilitas pendidikan. Itu yang kita harapkan. Jadi PAD yang didapat ini bisa dibangunkan baik untuk sarana prasarana maupun sumber daya manusia, salah satunya pendidikan. Karena tanggung jawab pemerintah itu adalah pendidikan ini satu kewajiban. Di komisi saya di komisi 3 di bidang pembangunan. Tadinya pengen komisi 4 tapi kalau malam partai, kita kan sebagai mandataris partai itu harus taat kepada partai bahwa Wan kau jadi 4 yang politik juga, kita harus ambil nawatan seperti itu. Karena partai punya penilaian sendiri, mungkin menurut partai saya capable untuk di komisi 3 seperti itu. Kembali lagi mengenai sukses story kampanye Pak Ridwan dengan budget
yang 24 juta Iya, itu budgetnya dari mana iya. dan dibelanjakan kemana itu, dan gimana bisa mendapatkan 3.000 suara di pemilu 2019. Oke, Bung David ya. Ya. Kita baca aturan. Kita baca aturan bahwa souvenir yang bisa diberikan kepada masyarakat dalam hal ini konstituen itu bernilai maksimal 35.000. Jadi kita pilih-pilih program apa yang harus kita buat. Yang terbesar di dalam 24.500 itu adalah kita sempat membuat bantuan untuk ibu-ibu kampanye itu, ibu-ibu majelis taklim ya, itu buat jilbab. Jilbab itu pun kita takar jangan sampai melebihi 35.000. Nah kalau ada yang memberi baju seragam ini dalam tanda kutip ya, Bawaslu itu tugas kalian lah itu gitu kan, karena melebihi dari nilai yang diperkenankan di dalam peraturan KPU ya. Lalu yang kedua, ada satu yang unik ya yang diterapkan oleh kawan-kawan di PKS. Saya mencontoh kawan-kawan juga karena ada teman yang usaha di bidang advertising, itu digital itu ya. Dia menawarkan membuat mug gambar kita di foto kita itu. Kemudian kalau kita dibuat, kalau orang muslim itu kan minum di sebelah kanan ya. Yeah. Di setting betul foto itu mau orang minum soalnya nyium kita. Oh iya, jadi gambarnya jadi gambar kita menghadap jadi orang tuh melihat kita betul pada saat dia megang mug itu. Kita ada contoh mugnya dan itu di bawah 35.000 kalau nggak salah aja. Karena bahan ya, 12.000 ya. Bahan yang kita buat itu tidak sebagus buatan Starbucks gitu ya. Kalau Starbucks kan bagus benar gelasnya ya, besar ya. Kita mengukur kemampuan dan kebolehan yang dibolehkan oleh Bawaslu dan KPU. Sehingga kita buat, kita bagikan ke masyarakat, itu jadi kenangan mereka. Dan itu tahan lama. Sampai sekarang saya masih ada itu, walaupun sekarang agak pudar-pudar fotonya. Ini luar biasa, dia megang itu udah ngeliatin kita. Seperti itu mug ya. Yang ketiga, saya kasih biaya untuk pelayanan kesehatan. Ya, karena saya seorang dokter yang memang tugas dia di Kemenkes itu tentang penyakit tidak menular. Saya diajarin untuk menjaga kesehatan masyarakat ini, kita harus lakukan pencegahan secara dini. Apa itu dilakukan? Ya, lakukan pemeriksaan terhadap gula darah, ya, tensi darah, ukuran lemak badan, kolesterol, itu di asam urat itu dihitung semua. Dan alhamdulillah biaya-biaya itu yang menurut saya anggaran besarnya dari situ. Orang memahami bahwa pelayanan kesehatan itu periksa penyakit dikasih obat. Kita sadarkan bahwa yang kita lakukan ini adalah penyakit tidak menular, pemeriksaan penyakit tidak menular. Jadi Bapak Ibu akan dilakukan secara terkontrol. Nah itulah kenapa saya bilang kepada ketua partai saya Pak Bahar dan sekretaris partai PKS Pak Dimono, boleh enggak saya di Komisi 4? Karena program saya itu saya bilang gitu kan. Dan ini saya lakukan setiap reses. Setiap reses itu saya tawarkan kepada masyarakat, mau enggak saya lakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka kontrol ya kepada masyarakat. Dan ini pada saat reses saya ingatkan terus kepada puskesmas. Pada saat itu saya juga jadi di Bapemperda membahas masalah penanggulangan penyakit kepada Ibu Penti. Kami kumpulkan puskesmas dan direktur rumah sakit agar jangan berpikir bahwa puskesmas dan rumah sakit itu hanya melayani orang yang sakit datang ke rumah sakit puskesmas. Tapi bagaimana kita datang melakukan upaya-upaya preventif. Itu yang diinginkan di dalam Undang-Undang Kesehatan sebenarnya. Jadi dengan terkontrolnya kesehatan masyarakat ini, dia akan melakukan pola hidup yang sehat. Nah, dengan pola hidup yang bersih dan sehat ini akan sangat mengurangi signifikan pasien yang datang ke rumah sakit. Dengan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Makanya saya berasan lah ya meminta kepada kawan-kawan di fraksi, kawan-kawan di DPD supaya saya diamanahkan di Komisi 4 karena bermitra dengan Dinas Kesehatan. Tapi pada Allah saya diminta di Komisi 3. Akhirnya saya harus kerjasama dengan kawan-kawan fraksi yang bertugas di Komisi 4. Seperti itu. Ada Habib Idrus ya, Habib Idrus. Oh, tetap berhubungan dengan bidang. Oh iya, karena teman-teman. Kita di fraksi itu tidak kerja sendiri-sendiri. Ya. Kita kan ada 5 anggota nih. Antum di situ. Nanti ada program ini tak bantu situ kan. Ada
di Komisi 3 apapun yang terkait masalah mitra Komisi 3 kami advokasinya nanti. Ada 2 orang kan. Selain saya sebagai sekretaris fraksi ada Mbak Yulpa, ketua fraksi kami. Kami berdua diamanahkan di Komisi 3 pembangunan. Di Komisi 4 ada Habib Idrus, di Komisi 2 ada siapa itu Tibani, yang Komisi 1 ada Subagio Rama Sentosa. Jadi kami saling berbagi informasi, berbagi program, minta bantu untuk diperjuangkan di dalam APBD yang akan mereka bahas. Untuk kedepannya nih, masih ada rencana untuk maju di kota atau lompat nih rencananya ke DPRD Sumsel? Sebagai dalam bahasa kami itu jundi ya. Jundi itu adalah pasukan. Sebagai pasukan anak buah kita harus stamina wa ta'na dengan apa yang diperintahkan oleh struktural atau kiada pimpinan. Pimpinan kemarin menghubungi saya minta untuk menjadi caleg kembali untuk di dapil yang lama dan tetap di Kota Palembang. Makanya tadinya saya itu bergerak itu dalam rangka menjaga konstituen yang lama, karena walaupun kita tidak dicalonkan ini kan untuk kepentingan partai. Jadi kita tetap bergerak dalam rangka menjaga nama baik partai. Makanya saya setiap Sabtu, Minggu atau hari apa yang tidak ada kunjungan itu saya selalu menyempatkan untuk silaturahmi ke tokoh-tokoh. Setiap ada waktu yang kosong, karena biasanya kalau Senin, Selasa itu kan kebanyakan rapat di kantor ya, rapat di kantor sehingga udah capek istirahat. Kadang-kadang ya Bapak Perdana tahu sendiri, rapat dengan mitra berjam-jam kan, berhari-hari, sehingga butuh energi yang lebih ya. Nah itulah Rabu sampai Sabtu biasanya kita kunjungan kerja. Kadang-kadang saya pagi pun masih Rabu, kalau memang jadwal berangkat sore saya masih menyempatkan silaturahmi kemana saja. Tentunya pola silaturahminya ada teman yang ngajak, sehingga orang ini yang menjamin kita kepada orang yang kita silaturahmi itu. Jadi tidak perlu banyak tanya lagi tentang kita siapa orang ini. Jadi dengan kita mengajak orang yang sudah kenal sama kita, dia mengenalkan kepada tokoh itu akan lebih mudah silaturahmi untuk nyambung. Apalagi yang bawa kita ini memang orang yang dipercaya mereka. Saya melakukan seperti itu. Udah dipercaya untuk bikin lagi untuk maju. Dipercaya untuk maju lagi di kota. Ya, mohon doa amal yang terbaik menurut Allah ya. Sehingga yang kita lakukan itu bukan karena nafsu kita, tapi benar-benar karena amanah yang ditugaskan pimpinan kita kepada kita Dan untuk masyarakat. Iya, bidang yang kita mampu. Sebenarnya sejak awal pada pimpinan partai itu saya sudah sampaikan tujuan saya ini di bidang yudikatif sebenarnya. Karena kan saya backgroundnya pengacara, ditaruh di bidang polhukam gitu ya pada tahun 2005 itu ya. Karena tahu saya di 2004 tuh sudah diajak advokasi partai gitu ya, PKS ini. Masalah-masalah yang terkait dengan pemilu itu kita diminta untuk mengadvokasinya. Karena memang dulu di PKS itu sangat sedikit sekali kader hukum. Pada saat ada kader hukum ini kita ajak gimana dia jadi lawyer atau jadi dosen ya, sehingga kita bisa berdayakan. Ya, kalau kita sendirian terus ibarat sapu lidi susah lah mengatasi masalah sendirian kan. Tapi kalau kita sudah banyak tim, kita bisa berbagi ilmu dan kita bisa berbagi kerja dan bisa bekerja bersama-sama, sehingga permasalahan adat itu bisa kita atasi. Wilayah kita Waktu 2019 saya di wilayah Dapil 2. Dapil 2 itu Sukarami, Kemuning dan Alang-alang Lebar. Oke. Untuk yang nextnya berarti kalau kemarin aturannya dia amanahkan tetap di Dapil 2. Dapil 2. Tapi kita tidak tahu apakah nanti ada perubahan dapil atau tidak ya. Jelas. Berarti masih nunggu aturan dapil 2. Betul ya. Kan penetapan dapil baru Agustus nanti ya di 2023. Oke. Berikut demikianlah bincang kita mengenai Ridwan Saiman, kisah suksesnya dan rencana kedepannya. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Ridwan Saiman, semoga bisa tetap mengabdi ke masyarakat Kota Palembang, khususnya di bidang kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.